adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dalam video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu materi mengenai bab 2 yang berjudul menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebetulnya materi mengenai Undang-Undang Dasar ini sudah kita pelajari pada kelas 7, yaitu pembelajaran yang membahas mengenai perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasarnya itu sendiri. Setelah mempelajari materi pada bab 2 ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama simak pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar di negara Indonesia merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang biasanya disebut dengan konvensi. Konvensi merupakan aturan dasar yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Kedudukan Undang-Undang Dasar di negara Indonesia adalah sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, serta menjadi hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Kita bisa lihat gambar di samping untuk memperjelas penjelasan tersebut. Nah, di sini saya akan memperlihatkan buku Undang-Undang Dasar yang mungkin sudah kalian tidak asing lagi dengan buku ini ya. Ini mungkin kalian tidak asing dengan buku ini. Ini ya, yang belakangnya ini. Maaf ya, ini kameranya terbalik, jadi pasti tulisannya agak terbalik. Ini adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini juga biasanya disebut dengan konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Konstitusi itu
adalah aturan-aturan mengenai kenegaraan. Untuk memperjelas materi yang akan disampaikan, kalian bisa lihat buku PPKN kalian pada halaman 28 untuk membahas sistematika penulisan Undang-Undang Dasar setelah amandemen ataupun sebelum amandemen. Jadi di buku ini sudah terdapat Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen dan yang sebelum diamandemen. Kalian bisa lihat, kita buka terlebih dahulu yang sebelum diamandemen ya. Di sebelum amandemen, jadi di sini ada halaman nih kayak halaman awal gitu ya di sini. Ini adalah yang paling belakang di buku ini. Ini adalah Undang-Undang Dasar yang sebelum diamandemen. Dan bagian yang paling depan ini sama ya. Maaf. Ini sama ya, tulisannya seperti ini. Tuh, seperti ini. Cuman yang paling depan adalah Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Nah, untuk sistematika penulisannya itu ada sedikit yang berbeda ya. Saya akan bahas mengenai Undang-Undang Dasar yang sebelum diamandemen dulu, yang bagian belakang ya. Baik, kita akan mulai mengenai sistematika penulisan Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen terlebih dahulu. Di paling belakang ya, di sini ya. Di tengah maaf ya, di tengah. Nah, di sini sistematika penulisannya adalah diawali dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian masuk kepada batang tubuh, yaitu pasal-pasalnya. Setelah dibuka sampai ke pasal 37, kemudian ada aturan peralihan, ada aturan tambahan. Di sini ada yang namanya, setelah selesai itu ya, ada yang namanya penjelasan tentang Undang-Undang Dasar. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi sistematikanya terdiri dari 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, yang ketiga penjelasan dari undang-undang tersebut. Kemudian untuk sistematika penulisan Undang-Undang Dasar setelah diamandemen itu terdiri dari ini yang setelah diamandemen ya, paling bagian depan ya. Itu yang setelah diamandemen kita buka, terdiri dari pembukaan dan langsung masuk kepada batang tubuh atau pasal-pasal. Kita buka sampai ke halaman 37. Sampai ke pasal 37. Masuk kepada aturan tambahan, aturan peralihan, aturan tambahan di sini. Nah, dan di sini tidak ada penjelasan. Dan di sini dilanjutkan kepada 45 butir Pancasila. Jadi, sistematika penulisan Undang-Undang Dasar setelah diamandemen adalah pembukaan dan batang tubuh, tidak ada penjelasan. Dan sebetulnya Undang-Undang Dasar itu terutama pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu erat kaitannya dengan teks proklamasi. Pada kali ini kita akan bahas materi mengenai bagian 2 ya, hubungan antara pembukaan undang-undang dengan teks proklamasi. Sebelum kita membahas materi mengenai hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan teks proklamasi, mari kita bersama-sama simak pembacaan teks proklamasi yang disampaikan oleh teman kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, setelah kalian menyimak video yang disampaikan oleh teman kita barusan, apakah ada kesamaan antara pembukaan undang-undang dengan teks proklamasi? Baiklah, kita bahas materinya secara bersama-sama. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sama halnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan. Dengan diawali pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang dijelaskan di alinea pertama, dan alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia yang dijelaskan di alinea kedua, serta dipertegas dengan alinea yang ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, sehingga rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alinea 1 sampai 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok yang kedua dari proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan dengan diraihnya kemerdekaan. Hal ini juga dijelaskan pada alinea yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar yang memberikan arah terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 serta tujuan negara yang hendak diwujudkan oleh pemerintahan negara. Bentuk negara yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, serta dasar negara yaitu Pancasila. Kedua uraian tersebut menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Selesai sudah pembahasan materi kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan aktivitas 2.1 pada halaman 29 ya. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat dipahami dan tetap istiqomah menjadi pribadi yang baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.